Wanita kalau ditanya, nggak akan ada habisnya. Karena perempuan tempatnya kegelisahan. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ulang tahun Verrell Bramasta baru saja dirayakan, di mana Winona datang di penghujung konten dan memberikan kado ulang tahun spesial dari orang yang spesial. Tapi sebenarnya seluruh Indonesia juga tahu kalau mereka ini sudah putus, dan pas kemarin itu mau balikan, tapi entah kenapa kayaknya nggak jadi balikan juga. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah karena masih banyak Wilfer yang masih bucin, berharap mereka ini bersama. Kalau yang saya lihat, mereka ini cocok, bisa bersama, tetapi mereka berdua memutuskan nggak mau bersama. Bahkan balikan pun ini beberapa momen ini malah jadi sia-sia. Terkesan jadi malah kayak bikin konten dan ya cuman bikin baper para Wilfer aja. Nah, sekarang kita akan lihat apakah mereka ini sebenarnya masih bisa atau enggak sih. Dan kalau ternyata mereka ini masih mau, kesempatannya itu sebesar apa dan apa yang harus dilakukan. Sekali lagi, ini sebenarnya adalah konten yang pernah saya buat. Tapi waktu itu sebelum akhirnya mereka memutuskan putus, nggak berhubungan, terus sampai akhirnya balikan lagi. Nah, ini saya ulas lagi sekali lagi, dan ini juga saya buat karena kalian semua yang membanjiri kolom komentar saya di konten yang bahas COVID, bahas Rizky Bilar, bahas pembunuhan di Subang. Terus tiba-tiba ada, Kak, ini gimana? Oke, ini untuk kalian semua, teruntuk para Wilfer juga. Saya pun juga Wilfer, jangan-jangan. Kita akan lihat akan seperti apa, dan kira-kira masih ada kesempatan nggak sih? Kalau ada, harus apa yang dilakukan? Yang pertama, ini wajib kalau ternyata masih pengen mereka bersama, Winona, Natasha Winona, kalau kamu mendengar ini, dia harus hidup sendiri. Dia harus hidup mandiri dulu. Dia harus terpisah dari kakak dan mamanya. Dia harus jadi seseorang yang mandiri. Apakah mungkin? Ya mungkin, karena banyak sekali kok, bukan artis ya, wanita-wanita di kota besar, Jakarta dan sebagainya, yang mereka ini akhirnya bekerja dan mereka tinggal di apartemen mereka sendiri, di kontrakan mereka sendiri. Mereka akhirnya ya tinggal mandiri di situ dan ya bertanggung jawab terhadap pilihan hidupnya. Nah, tapi kan kasihan orang tuanya ini kan harus ya didampingi dan sebagainya, kan ada kakaknya. Kalaupun ternyata harus dinafkahi kan bisa ditransfer. Nah, tapi kalau saya bilang ini keputusan untuk akhirnya hidup sendiri, menentukan ini akan jalan seperti apa, itu bisa dimulai dengan, untuk kalian semua juga yang kalau ternyata percintaan kalian ini mandek, atau apapun dalam karir kalian mandek, siapa tahu kalian ini harus hidup mandiri, terpisah dari orang tua. Nggak masalah kalau ternyata kualitas kehidupannya turun, harusnya jangan ya. Kalaupun ternyata kamu harus pindah ke tempat yang tadinya rumah besar ke apartemen kecil, it's okay. Tapi kamu memiliki otoritas kamu sendiri. Kamu berhak untuk milih mebel sendiri, hiasan, mencat dinding, dan semuanya. Dan ini adalah sebuah, kalau saya bilang, kebangkitan kedewasaan untuk memutuskan keinginan hidup dan apapun yang akan dipilihnya. Nah, dengan ini, saya pikir sih adalah satu hal yang harus dilakukan jika mereka ingin bersama. Verrell yang memang sudah terlebih dahulu tinggal sendiri, ini sebenarnya sudah memiliki satu kepastian. Tetapi untuk urusan cinta ini tadi, kayaknya Verrell ini kurang tegas, dan ini kurang berani mengambil kepastian. Kalaupun ternyata dia melihat wanitanya ini ragu-ragu, sebagai seorang laki-laki, datang, genggam tangannya, tatap matanya, dan katakan, kamu ragu, it's okay, tapi aku sudah siap, dan biarkan aku memupus keraguanmu. Laki-laki harus seperti itu. Yang paling penting adalah tahu apa yang dimau. Wanita kalau ditanya, nggak akan ada habisnya. Karena perempuan tempatnya kegelisahan, kegundahan, keraguan. Makanya kalau di dalam kartu tarot gambarnya adalah bulan atau the moon. Tapi laki-laki itu bersinar seperti matahari, menunjukkan jalan dan yakin apapun yang akan dilalui. Kalaupun terjadi sesuatu, jadi balik menjadi sesuatu yang lebih baik lagi dan akan bertanggung jawab atas pilihannya dia dan pilihan pasangannya. Dan kalau menurut saya, saat Verrell ini siap dan Winona juga sudah mandiri, ini akan bisa terjadi. Berikutnya lagi adalah harus segera dan memang menunjukkan ini untuk pernikahan. Jangan ditunda lagi. Mungkin memang akhirnya banyak hal, terutama kalian semua yang ada di sini dan mendengarkan juga, alasannya karir, alasannya masih harus kerja di luar negeri, nggak bisa balik, alasannya masih. Jangan jadikan alasan-alasan ini untuk keputusan yang akan menjadikan hal penting dalam hidupmu ini mempengaruhi apapun yang kamu akan
jumpai dan kamu akan raih nanti. Jadi kalau menurut saya, segera tentukan dulu dan jangan menggunakan hal lain sebagai alasan. Kalau menurut saya di sini saat mereka bersama, oke, tujuannya menikah. Mungkin ada ketakutan nanti kalau menikah sinetronnya jadi nggak laku atau terus tiba-tiba itu semua akan ada jalan keluarnya. Yang paling penting adalah tujuan dulu, satu apa, lakukan itu, yang lainnya akan mengikuti. Dan untuk kasus Ferel dan Wilona, mereka harus bersama tapi tujuannya nggak boleh pacaran lagi, tapi memang pernikahan. Sayangnya memang Natasha Wilona saat ditanya oleh ini Bunda Ashanti dalam satu kontennya di A6 Family ini, nonton channelnya, ini keren banget, di situ dikatakan bahwa dia nggak mau memilih artis lagi, maunya selain artis, dan itu seperti ramalan saya. Dan tapi ini sebenarnya sebuah pertanda mungkin saja Wilona akan mau sama Ferel kalau Ferel pensiun dan menjadi pengusaha saja. Dan berikutnya adalah kalaupun ternyata pisah, tinggal sendiri, ini minimal tinggal dari orang tuanya jaraknya adalah 20 km. Nggak boleh terus oke tinggal di apartemen tapi sama rumah orang tuanya jaraknya cuma 3 kilo. Yang ada nanti orang tuanya akan nginep-nginep lagi. Loh, ini Bang Denny, Om Denny ini kok sekarang kesannya kayak ingin memisahkan orang tua dan anak. Bukan, ini hanya sampai ke pernikahan. Setelah pernikahan, mau orang tuanya ngikut, mau tinggal sebelahan rumah atau apapun, silahkan. Tetapi ikat dulu dengan tali pernikahan agar ini semua bisa, yaitu fokusnya kepada saling. Karena kalau tidak, hal-hal lain ini akan mempengaruhi dan ini akan membuat semua rencana menjadi berantakan. Ambiar, coba. Siapa di sini yang mengalami kegagalan cinta gara-gara terlalu banyak pihak yang ikut-ikutan di dalam kisah cinta kalian? Untuk itu silakan hubungi nomor di bawah ini, saya akan bukakan kartunya. Tapi untuk kalian semua yang menginginkan advice secara cuma-cuma, ini saya katakan, pisah dulu, tentukan dulu keinginannya dan fokus ke pernikahan. Ini pasti akan manjur. Berikutnya adalah lakukan sesuatu yang bisa dilakukan bersama-sama dan keberhasilannya akan bisa dinikmati berdua. Lakukan sebuah upaya, sebuah usaha, seperti memiliki sebuah rumah terus kemudian disusun bersama. Saat ditanya ini kan rumah berdua, usaha pun seperti itu. Saat kalian menjalankan usaha bersama sebagai pasangan yang menuju ke pernikahan, kalian akan merasa sayang jika ternyata terjadi percekcokan, terus berusaha untuk berpisah. Karena kalian semua akan tahu bahwa hidup ini nggak cuma cinta dan percintaan, tetapi untuk menjalani kehidupan ke depan, memastikan masa depan yang lebih baik dan saling tergantung diantaranya. Saya kira ini adalah satu resep di mana kalau mereka mau membuat ya usaha apapun lah, buka toko kue, buka toko apapun ya, atau usaha yang lain, skincare atau apa, dikerjakan bersama, saya pikir ini akan melanggengkan dan bisa menuju ke pernikahan yang diinginkan para Wilfermania ini. Yang berikutnya, Ferel ini kurang-kurangilah gaul-gaul sama cowok-cowok. Nah, maksudnya cowok-cowok ini teman-temannya, oke? Kalau saya pikir itu harus dikurangi agar fokusnya ini bisa lebih ke pasangannya ini tadi. Kadang-kadang teman cowok ini membuat kita itu ngerasa kalau kita ini nggak butuh wanita. Kita ini happy dengan hobi kita, dengan aktivitas kita, main futsal, olahraga, nge-gym dan sebagainya. Sampai lupa bahwa umur sudah berapa dan kita harus memiliki seorang wanita untuk ya mengatur kehidupan kita. Karena laki-laki ini tuh nggak akan bisa mereka ini hidup sendiri. Ya kecuali laki-laki yang mungkin kewanitaan ya, yang bisa akhirnya mengatur kehidupannya. Tapi kalau menurut saya, ini saat yang tepat. Di mana? Coba deh fokus ke sini. Saya pikir Rizky Bilar yang tadinya juga punya teman banyak ini laki-laki itu bisa fokus dan akhirnya ya sudah, ini memang pernikahan. Setelah menikah, balik lagi ke teman laki-laki, ya no problem. Dan kalau menurut saya, ini adalah satu kunci yang juga kuat dari Ferel untuk bisa mendapatkan Natasha Wilona. Kalau yang lainnya, kira-kira seperti minta dibuatin sinetron bareng. Karena kalau kerjaannya ini bareng, ketemu lagi, chemistry akan muncul, sehingga hal-hal positif lebih dipertimbangkan dibandingkan hal negatif yang mungkin akan terjadi. Dan lebih banyak yang mendoakan. Apalagi kalau mereka ini bisa bikin baper di televisi, banyak hal yang akan positif akan terjadi. Dan apa yang terjadi di layar kaca, siapa tahu akan terwujud juga di dunia nyata. Yang paling juga kalau ternyata sinetron nggak bisa, cobalah untuk bikin channel bareng. Wilfer Channel. Saya pikir kalau itu dibikin 1 bulan udah mungkin 2 juta kali, akan cepet banget. Dan ini adalah sebuah brand yang sebenarnya mereka juga bisa jual. Ini adalah brand yang bisa mendatangkan keuntungan ekonomis dan memastikan masa depan mereka. Saya sih lihat kalau mereka ini berpisah dibandingkan bersama, kayaknya kalau berpisah ini hokinya itu nggak akan sebesar kalau bareng. Sehingga kalau mereka ini bareng, sebenarnya ini adalah kemungkinan yang berlipat kali lebih besar dibandingkan kalau mereka jalan
berpisah. Kalaupun berpisah dalam kondisi seperti sekarang, kayaknya akan sulit ya untuk mendapatkan satu sinar yang akan terang banget, kecuali keajaiban terjadi seperti Rizky Bilar dan Lesti. Dan kemudian tunjuk satu orang yang akan setuju kalau mereka ini bersama. Kalau banyak hal yang akhirnya membuat mereka ini malah terpisah, tunjuk satu orang yang dianggap dituakan, lebih dewasa untuk mengarahkan mereka dan menjadi rujukan saat mereka ini tadi mungkin berantem atau punya hal yang tidak menyatukan mereka. Dan dengan ini harapannya banyak hal positif akan bisa dipelajari dan tidak jatuh ke lubang yang sama. Dan lakukan semua saran saya ini tadi sebelum Imlek 2022 nanti. Karena takutnya sebelum itu terjadi, ini masih akan bisa banyak hal dilakukan dan diwujudkan. Tapi saat itu terjadi, yang saya takutkan kayaknya ini ada seseorang yang akan dijodohkan dengan Natasha Wilona. Dan kalau kemarin saya bilang dia ini suka datang mungkin ke tempat syuting, sepertinya ini adalah seseorang yang juga akan, kalau ini sampai terjadi, Farel akan lebih sulit untuk mendapatkan Natasha Wilona dan merebutnya kembali ke pelukannya. Ini yang saya bisa bacakan. Dan oke ya, sudah semua. Jadi jangan juga merasa di sini memaksakan, karena mereka berdua menjalani kehidupan mereka sesuai dengan apa yang mereka nyaman. Tapi doakan, karena doa seluruh Wilfer ini tadi itulah yang sebenarnya menyatukan mereka. Dan tanpa doa kalian semua, saya pikir apapun yang akan dilakukan mereka tidak akan mungkin bersama. Tetapi siapa tahu dengan kekuatan doa akhirnya mereka akan bersama, dan selama-lamanya mereka akan terus dalam sebuah ikatan cinta. Ikatan pernikahan yang akan menyatukan mereka. Terima kasih sudah menonton konten ini. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan salam untuk keluarga.